wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Dan jangan pernah engkau tertipu bujuk rayu setan. Sungguh setan itu benar-benar musuh kalian yang nyata. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh wa hatta al-khuta fil bahri wa hatta namlata fi khuzriya liyusalluna ala mualliminan nas bil khair wal ilm. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan sesungguhnya semua malaikat-malaikat Allah dan semua penduduk langit dan bumi sampai dengan ikan yang di laut dan juga semut yang ada di liangnya sibuk membacakan sholawat untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang mencari ilmu. Wa qala aidan, Rasulullah pun bersabda, man ghadan li talabil ilmi sallat alaihil malaika wa burika lahu fi ma'isyati. Rasulullah bersabda, man ghadan, barang siapa yang pagi hari li talabil ilmi, niat mencari ilmu hanya karena Allah, sallat alaihil malaikah, malaikat semua sibuk membacakan sholawat untuk mereka. Wa burika lahu fi ma'isyat, dan dijamin oleh Allah kehidupan orang-orang yang ngaji dibereskan oleh Allah alias barokah. Wa qala du'aihi wa rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Pertama yang saya hormati Ibu pimpinan Majelis Taklim Muslimat, Ibu Ustazah Evi Sulfiati, Ibu Ketua PAC Ibu Haja Marsiti. Oh, Ibu Marsi. Ya, mana Marsi? Ketua Ranting Kemiri Muka Ibu Ustazah Jamardia. Mana Ketua Ranting? Ketua Ranting. Guru tetap kita Al-Mukarram Bapak Keji Rafiuddin, alhamdulillah semoga beliau sehat. Ibu Ustazah Haja Rohimah, Bu Ustazah, para ustazah, para pimpinan majelis taklim, para sesepuh, nggak ada yang sepuh. Ya, anggap aja muda, walaupun kalau malam remuk badannya. Para jamaah calon hajjah, seluruh jamaah majelis taklim Isra wal Mi'raj, sekaligus penutupan sementara pengajian majelis taklim Muslimat Ranting Kemiri Muka, berarti ada kemiri belakang. Ya benar ada. Dan kemiri samping kanan, kemiri samping kiri, tetangganya kemiri muka, kemiri belakang.
Pertama, mensyukuri atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua. Ibu, resepnya orang sehat itu terus bersyukur. Resepnya jauh dari musibah ya bersyukur. Resepnya rizki tambah banyak yang bersyukur. Jadi apa yang Allah tuangkan dalam Al-Quran yang kalimatnya ibu apal dan pendek, la in syakartum la azidannakum, itu dahsyatnya orang bersyukur. Nikmat yang kecil jadi banyak, nikmat yang belum kelihatan ditampakkan Allah, nikmat yang samar akan didoakan Allah, nikmat jauh didekatkan oleh Allah, dan orang bersyukur batin pasti sehat, maka disusul dohirnya pun sehat. Amin. Dan orang bersyukur itu pasti hatinya tenang. Dan ketenangan itu kata Ibnu Sina, al-itminan na'i nisfus syifa. Ketenangan itu separuh obat. Maka orang yang rajin bersyukur, hatinya kan tenang. Orang hatinya tenang otomatis melahirkan wajah yang sumringah. Tahu sumringah? Nyengir baik. Itu bersyukur. Nah, orang yang nyengir baik ini yang namanya corona itu nggak demen sama orang senang. Jadi corona itu nggak senang sama orang yang sama orang yang bercanda-canda, sama orang yang girang, wajah yang selalu berseri-seri. Nah, corona itu hanya senang kepada orang yang manyun, yang gelisah. Karena kata Ibnu Sina juga al-wahmu disunda. Wahmun itu kegelisahan, sedih, nggak tenang. Apa namanya, galau katakan sekarang. Kegalauan itu kata Ibnu Sina nisfuddai, separuh dari penyakit. Makanya ibu sehatnya itu murni ya dikirim oleh Allah lewat ikhtiar ibu. Hati ibu luas, pikiran terang, dan ikhtiar kemana-mana udah pakai masker. Ya corona udah gak berani ya. Jadi bersyukur kepada Allah. Kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya meyakini apa yang telah Allah tuangkan dalam Al-Quran. Kalau kita terus rajin bersyukur terus saja. Pokoknya jangan ngomel, jangan ngeluh, gak usah melotot-melotot matanya. Ngomong kagak usah ngeges, biasa aja. Pasti. Loh iya. Kita itu semua mau mati, apa yang dipusingin? Hidup dibikin enak aja, disuruh baca sholawat, baca. Nggak disuruh ya diem, dengerin yang baca. Disuruh mukul kendang ya saya pukul. Nggak disuruh ya diem, dengerin yang mukul. Disuruh hadir ya hadir, nggak disuruh hadir ya diem-diem di rumah. Diajak besan ya berangkat, kagak diajak besan buat doain yang berangkat besan. Hidup dibikin enak. Kok dibikin ruwet, sampai dibikin status. Tetanggaku nerakaku. Emang kenapa kagak diajak besan? Itu adalah apalagi orang yang selalu pakai baju hijau. Hijau itu identik nyengir. Ya kan daun-daunan, orang kalau ngelihat pohon-pohonan kan masya Allah gairah. Ini anggap aja pohon yang berjejer gitu. Bersyukur ya. Salawat beserta salam semoga tak tersanjungkan pada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak fil yaumil qiyamah semoga kita semua mendapatkan syafaat. Pertama, hari ini karena peringatan Isra Mi'raj, mau nggak mau saya langsung menjelaskan apa makna Isra Mi'raj, bagaimana perjalanan Isra Mi'raj. Yang ketiga, hikmah pelajaran yang kita bisa petik dari Isra. Apa Isra? Isra itu berjalan pada waktu malam hari. Diambil dari kata Saro Yasri Siroya. Jadi berjalan atau perjalanan. Isra itu perjalanan di malam hari. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini yang melakukan perjalanan Nabi Muhammad tapi dijalankan oleh Allah. Sedangkan Mi'raj itu adalah metode, alatnya, tangga yang digunakan naik ke atas, itu namanya Mi'raj.
Nah, menurut istilah Mi'raj itu naiknya Rasulullah ditemani malaikat Jibril alaihissalam akan mendapatkan hadiah dari Allah sebab Rasulullah habis mengalami kesedihan. Jadi sholat itu hadiah. Hadiahnya orang yang galau, hadiahnya orang yang sedih, hadiahnya orang yang merasakan gak kuat menghadapi persoalan hidup. Rasulullah saat itu yang mengalami tahun-tahun kesedihan karena paman tercintanya wafat, Ali bin Abi Thalib. Tidak lama disusul istri beliau wafat. Nabi Muhammad kayak terhimpit sedih. Saya melakukan pergerakan ngajakin orang kafir masuk Islam, ini apa kekuatan saya? Kata Allah, Jibril ajak ikhwan, ajak refreshing, panggil Muhammad. Saya akan ajak refreshing biar ketemu aku, biar gila. Nah, hadiahnya nanti sholat. Makanya sholat itu adalah salah satu pintu masuknya seorang manusia untuk bisa menjawab persoalan hidup ya, salah satunya lewat sholat. Maka Isra wal Mi'raj, perjalanan di malam hari, Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina Al-Aqsa, terus naik ke langit sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha, ketemu Allah, dapat hadiah sholat. Nah, yang kedua, sejarah perjalanannya saya singkat, saya yakin ibu sudah paham. Saya singkat untuk mengenal kembali, karena yang penting bagi kita itu kita ambil makna dari Islam. Pandemi saat ini itu apa? Jadi perjalanan Rasulullah, kata Rasulullah, Putihul Buraq. Pada saat itu saya didatangkan buruk. Pada malam saya diisrokan Putihul Buraq, saya didatangi hewan yang namanya buruk. Apa buruk? Buruk itu dabatun, hewan abiyatun yang putih, tawilun yang panjang. Jadi al-buraq wa dabat abiyatun tawilun, binatang putih warnanya panjang badan. Ukurannya seapa? Nah, kira-kira ukurannya kata Rasulullah dunal khimari, fawqal khimari wa dunal birol, yaitu di atas khimar, di bawahnya bigon atau anak kuda. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Rasulullah diajak malaikat Jibril, sebelumnya sudah dibelah hatinya, diisi oleh nur hikmah, diajak berangkat malam itu dari Mekah menuju Palestina. Sampai Palestina diajak sholat terlebih dahulu 2 rakaat sambil menambahkan buruknya. Nah, di situ diberikan oleh malaikat Jibril mau ke atas, ini Nabi milih ada khomer dan ada susu. Nabi Muhammad milih susu yang menunjukkan manusia itu dari lahir sampai mati pasti akan menuju fitrah. Walaupun dalam perjalanan itu ada yang maksiat, kadang kepleset, kadang nggak taat, ujung-ujungnya yang namanya manusia kalau sudah muslim, insya Allah dapat hidayah pulang dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita nggak perlu ngolok-ngolok orang yang tukang maksiat, karena kita juga yang tukang ngaji tentu meninggalnya juga husnul. Tapi berharap kalau kita saat ini sudah senang ketaatan, maka itu sinyal kita akan dihusnulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langsung kata malaikat Jibril, ayo naik menuju Allah. Di langit pertama Allah takdirkan ketemu Nabi siapa? Adam alaihissalam. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, ini loh Nabi Adam ya Muhammad, bapaknya para nabi. Maka pada saat di langit pertama Jibril ditanya, man anta, siapa kamu? Kalau Jibril menjawab, Jibril, saya Jibril. Wa mama aka, kamu bersama siapa? Jibril ke langit pertama ini. Saya bersama Muhammad Rasulullah SAW. Waqad bu'isa ilaihi, apakah Nabi Muhammad dan kamu diutus oleh Allah kemari ke langit pertama? Maka Jibril menjawab, qad bu'isa ilaihi, ya aku diutus Allah untuk mengantarkan Muhammad. Diajak naik lagi sampai ke langit kedua, Allah pertemukan dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sampai nanti langit lagi ketiga dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Yusuf, di langit keempat dipertemukan dengan Nabi Harun, di langit kelima dipertemukan dengan Nabi Idris, di langit keenam dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam, sampai langit ketujuh dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai langit ketujuh, kemudian kata Jibril Muhammad, nanti
ini bukan kawasanku lagi. Aku hanya diperintahkan Allah ngantarin kamu sampai sini untuk bisa bertemu Allah hanya engkau. Maka Allah kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, dan di dalam surat An-Najm ayat 13 diceritakan bahwa walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, bahwa Nabi Muhammad benar-benar melihat Allah di dalam waktu yang lain inda Sidratul Muntaha, ketika Nabi Muhammad ada di Sidratul Muntaha ketemu Allah. Maka kata Allah, ini loh hadiah yang aku berikan untukmu Muhammad beserta semua umatmu. Apa hadiahnya? 50 waktu untuk melakukan sholat. Nabi Muhammad langsung, iya aku terima. Turunlah Nabi Muhammad, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, dapat perintah apa dari Allah? Hadiahnya apa? Sholat 50 waktu. Nggak bakalan kuat mau dari umatmu. Udah sana, kamu balik minta diskon, minta korting, minta